Ini loh, kok nang jobo panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Mukim Makmur beserta stafnya. Yang saya hormati perangkat DPG Kampung Mukim Makmur. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Kabisnas. Ada ibu pendamping yang saya hormati dan seluruh yang hadir sebagai keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Langsung saja, maksud dan tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahap yang kedua. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Bapak Kepala Kampung untuk memberikan sedikit arahan kepada Bapak Kepala Kampung dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang juga tidak jemu-jemunya marilah kita sanjung sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang telah menuntun kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya yang dapat kita nikmati bersama-sama pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas yang turut hadir dalam acara kita pada hari ini. Juga yang kami hormati saudari pendamping desa dan juga pendamping desa tingkat kecamatan, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua BPG beserta anggota, saudara sekretaris desa, para kaum, Bapak Kepala Dusun, dan para perangkat jamaah juga yang turut hadir, dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu masyarakat, yaitu penerima dana bantuan langsung tunai yaitu BLT yang bersumber dari PD yaitu tahun 2020. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasannya di mana pada penyaluran tahap pertama kemarin itu yaitu sejumlah 42 rumah tangga. Dan yang untuk tahap kedua ini yaitu ada penambahan data. Karena apa? Karena data yang pertama itu kemarin yaitu dana yang memang sudah masuk di aplikasi SIKNG namanya, data dari Kementerian Sosial. Dan juga sebelum kami mengadakan pendataan, kami tanyakan kepada Dinas Sosial untuk tingkat Kota Sebusalam bahwasanya nama-nama yang sudah masuk di data SIKNG, aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu akan menerima BST. Jadi waktu itu warga masyarakat yang sudah memang terdata di data SIKNG itu tidak kami masukkan ke BLT. Berhubung takutnya nanti akan tumpang tindih, Jadi setelah kami telusuri, tunggu-tunggu, ternyata
data itu untuk Dinas Sosial Kota Salam juga tidak bisa menjamin untuk akan mendapatkan ataupun susulan. Jadi dengan inisiatif yang kriterianya sama, penerima BLT yang sudah terdata di data Sikendi tadi, itulah penambahan. Jadi untuk penerima BLT pada saat ini setelah ada penambahan itu sebanyak 67 kakak. Yang tadinya waktu tahap pertama 42, jadi sekarang menjadi 67 kakak. Dan di sini yang untuk penyaluran tahap pertama kemarin nanti sekaligus yang untuk penambahan. Jadi pada hari ini yang penambahan 27 orang, 27, 20, karena gini, ini ada yang menerima kemarin, ada juga satu orang yang sudah menerima BLT itu atas nama Bapak Akamudin Nasibuan. Ternyata dia keluar kartunya BST, sudah mendapat undangan, dan kami sudah kesepakatan bahwasanya Bapak Akamudin memilih yang mengambil BST. Dan yang untuk dana yang tahap pertama teman yang diterima itu akan diberikan kepada anaknya, si Arfan Tarigan, dialihkan yang untuk tahap pertama. Jadi nanti kami juga mohon kepada ini atas nama Arfan Tarigan, nanti untuk yang tahap pertama cuma tanda tangan, jadi menerima yang tahap keduanya. Karena yang tahap kemarin itu diambilkan atas nama Pak Agamudin. Dan juga di sini kemarin kami sebelum menyalurkan BLT kami sampaikan sendaknya dana bantuan langsung tunai ini akibat pandemi COVID, karena dengan adanya kita mendapat bantuan ini karena ada musibah, yaitu di negara kita ada musibah yaitu namanya pandemi COVID-19. Jadi maka dalam hal ini sampai pada saat ini juga walaupun kita sudah penerapan new normal, tetapi COVID itu belum usai di negara kita. Dan termasuk kita di kota Sebu Salam ini masuk zona hijau. Inilah marilah kita dapat pertahankan bersama-sama. Cara melawan corona bagaimana ya? Kita harus bersama-sama saling menjaga kebersihan. Kalau keluar rumah usahakan pakai masker, apabila keluar ke kota belanja atau apa pakai masker, dan jaga jarak aman, itu yang paling utama untuk mencegah, menghindari yaitu namanya COVID-19. Dan juga kemarin waktu penyaluran yang pertama itu setelah menerima BLT itu kita kasih stiker. Ini kami tanyakan kepada yang 42 orang yang sudah menerima kemarin, stiker yang kami bagikan itu udah ditempel kira-kira Pak, Bu? Ya, betul nih Bu. Nah, nanti jangan mau terima uangnya tetapi stikernya nggak mau nempel gitu. Karena itu memang kewajiban yang menerima BLT dana DD akibat pandemi COVID ini harus ditempel. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu tidak menempelkan itu stiker yang diberikan, itu berarti bapak ibu menyatakan dia mundur atau tidak mau menerima. Jadi mungkin selama ini belum ada tim kami mengecek ya. Nanti untuk tahap yang ketiga akan kami cek. Apabila nanti dicek oleh para tim relawan rumah bapak yang menerima ini tidak ditempel, dan itu untuk tahap selanjutnya akan nggak dicairkan. Itu sudah komitmen. Dan juga harapan kami kemarin, karena ini kita untuk pandemi COVID ini belum tahu sampai kapan, karena ini sudah namanya krisis global, seluruh dunia kena dampaknya, bukan hanya negara kita saja. Bahkan kita mengetahui dulu pertama yaitu di Wuhan. Di Wuhan itu negara yang sangat kaya raya, gara-gara pandemi COVID hancur. Bahkan Amerika
negara adik kuasa juga sudah memang krisis global. Jadi dengan adanya dana bantuan ini cobalah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu nanti kan contoh tahap pertama kemarin penyaluran 600.000. Ibu-ibu bisa menanam apa, cabai ataupun sayuran yang kira-kira lahan apa ini halaman itu bisa dimanfaatkan pakai ini. Ya paling tidak sekali 100.000 ataupun 200.000. Jadi apabila nanti kita memang sudah stok pangan itu susah, kita punya cadangan. Kita nggak mungkin akan menggarap terus kepada pemerintah gitu. Sementara negara kita adalah negara yang besar, jadi nggak mungkin pemerintah sampai mungkin dalam setahun ini saja sanggup. Bahkan hanya beberapa bulan ini saja sudah pemerintah sudah terus mengutang kepada negara lain. Jadi berdampaknya kepada kita semua. Dan inilah harapan kami. Dan juga untuk penerima BSD itu yang langsung dari Kemensos, itu nanti juga akan ditempel stiker semacam ini. Tapi itu menunggu dari dinas, karena yang punya tanggung jawab ataupun apa langsung dari dinas sosial. Dan juga kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu, apabila bapak-bapak sudah terdata masuk dalam penerima dana BLT, dan apabila dalam berapa hari ini nanti tahu-tahu tiba-tiba keluar yaitu surat undangan yang dari BSD, itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu harus mengembalikan yang BLT. Tapi tergantung, kalau ibu-ibu bapak-bapak mau memilih yang BLT, nggak mau yang BSD, ya nggak apa-apa, nggak dikembalikan. Cuman undangan yang penerima BSD tadi tentunya kami kembalikan kepada negara uangnya. Jadi ini kita tidak boleh double-double untuk menerima bantuan, yaitu baik BSD ataupun BLT itu tidak boleh kita satu kakak itu menerima dari dua sumber, karena bantuan ini manfaatnya itu sama untuk, yaitu akibat pandemi COVID ini, dampak pandemi COVID, keluarga miskin yaitu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Jadi itulah harapan kami kepada Bapak Ibu, ya sisihkanlah sedikit, ya ini untuk mungkin kebaikan kita bersama. Mungkin kalau kita beli 100.000 itu nanti kulibet, di sini kan tanah kita masih ya mudah ya. Jadi inilah harapan kami, dan manfaatkanlah memang bantuan yang hanya sedemikian ini dari pemerintah, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan juga di sini kami sampaikan apabila penerima yang pada hari ini nggak bisa hadir, itu paling tidak bisa mewakili antara suami ataupun istri. Jadi kalau kepada anak ataupun orang tua, kalau dia kondisinya sehat, kecuali kalau kondisinya keluarga tersebut sudah sedang sakit, itu baru boleh anaknya mungkin yang mengajukan. Tetapi kalau yang kondisinya pada saat ini masih sehat, itu kalau tidak suami, harus istri yang mengambil, dan harus membawa KTP dan kartu keluarga yang asli, ditunjukkan nanti kepada ini yang membagikan. Jadi itulah mungkin himbauan ataupun masukan. Marilah kita selalu senantiasa yaitu untuk bersama-sama, yaitu menghindari ataupun mencegah yaitu COVID-19. Sama-sama kita pertahankan agar daerah kita, yaitu khususnya apalagi di Kampung Mukti Makmur, yaitu jangan sempat ada yang memang positif yaitu COVID-19, yaitu masuk zona hijau. Dan mungkin pemerintah juga menghimbau itu tidak ada menjerumuskan kepada
Jadi berita-berita yang jelas itu adalah berita yang bersumber dari pemerintah. Kalau berita-berita di Facebook itu banyak yang hoax, yang nggak jelas, jangan mudah dipercaya. Dengan berita-berita yang ada di Facebook itu bisa dikatakan hanya kebenarannya itu 95% berita yang di Facebook itu. Jadi jangan mudah terprovokasi ataupun isu-isu yang beredar tentang masalah COVID ini, kita mudah terpercaya dan terprovokasi. Yang itu bohong. Yang benar itu adalah informasi yang datangnya memang dari pemerintah. Dari pemerintah, langsung dari presiden, nanti terus ke gubernur langsung ke wali kota, ke camat, dan habis itu sampailah ke kepala desa. Itulah informasi yang memang betul-betul ada yang bertanggung jawab. Jadi itulah saran dan himbauan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Walaupun kita status new normal, tapi kita tetap mengedepankan yaitu mengikuti protokol kesehatan, yaitu tentang pencegahan COVID-19. Dan juga kami informasikan kepada masyarakat mengadakan selamatan untuk kenduri. Jadi nanti para bapak-bapak yang mau masuk itu cuci tangan terlebih dahulu. Karena untuk mencegah dan menghindari COVID-19 tadi, yaitu kita sering-sering mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak aman, itulah yang paling utama, yang paling efektif.